Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tugas ya, soal-soal tugas yang kemarin saya berikan. Sekarang kita akan membahas soal aplikasi statika benda tegar, soal nomor 2. Ini ada troli ya, mungkin sejenis troli, terlalu kecil untuk disebut gerobak ya, troli, digunakan untuk memindahkan drum ya, drum. Jadi drum ini berisi cairan biasanya sekolah seperti ini. Tapi kalau di sini kita tidak lihat konteks cairannya. Yang diketahui hanya berat dari drum itu adalah 600 Newton. Jadi masing-masing drumnya punya berat 600 Newton. Perhatikan ini udah berat ya, bukan bentuknya massa dalam kilogram. Berarti ini sudah bisa kita gunakan sebagai gaya. Oke, dimensinya seperti ini. Kemiringan 45 derajat. Lalu titik pusat gravitasinya ada di sini ya. Jaraknya 50 mm dari roda ya. Kalau yang drum yang di bawah sedangkan drum yang di atas itu jaraknya berarti berapa ini? 400 mm ya. Dan supaya drum ini setimbang harus ditahan dengan suatu gaya P ya. Jadi bayangkan di sini ada seseorang yang memegang gagang ini, pegangan ini ya. Pegang gagang ini supaya trolinya tidak jatuh. Nah, berapakah gaya P yang dibutuhkan agar sistem ini setimbang? Ya, jadi perlu gaya P agar sistem ini tidak kolaps ya, atau tidak bergerak. Nggak boleh bergerak, tidak boleh jatuh. Baik, kita akan bahas pada jawaban selanjutnya. Nah, di sini kita akan terjemahkan soal tadi menjadi sebuah diagram benda bebas. Ini diagram benda bebasnya. Ya, di sini kita lihat gaya 600 Newtonnya sudah saya tampilkan di sini. Ada dua gaya 600 Newtonnya. Kemudian karena ini adalah roda ya, roda, berarti tumpuannya adalah tumpuan roll. Karena tumpuan roll berarti hanya ada satu gaya reaksi yang tegak lurus dengan bidang sentuh. Ada satu R di situ. Kemudian ini adalah gaya P-nya yang menahannya. Berarti ada 4 gaya yang terlibat ya. Ada gaya R, gaya P, 600 Newton 2 buah. Oke. Perhatikan juga karena ini miring 45 derajat, makanya kita beri tanda X dan Y seperti ini. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa ada notasi ini. Jadi notasi sumbu X dan Y yang tadi ditampilkan gunanya untuk mendefinisikan sumbu X dan Y. Ya, jadi sumbu X dan Y itu definisinya bisa kita sesuaikan dengan sesuai kebutuhan ya, agar untuk mempermudah perhitungan. Jadi setelah kita definisikan sumbu X dan Y-nya, kita bisa memproyeksikan gaya-gaya terhadap sumbu X dan Y tadi. Ya. Maka gaya reaksi R dan gaya P kita bisa bagi atau kita pecah menjadi komponennya pada sumbu X dan Y, yaitu R pada sumbu X atau Rx adalah R cos 45 derajat, sementara RY adalah R sin 45 derajat. Demikian juga dengan gaya P, Px sama dengan P cos 45 derajat, dan Py, P sin 45 derajat. Maka kita bisa mengubah sedikit, kita modifikasi diagram benda bebasnya menjadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah pecahan komponen dari gaya-gaya tadi ya. Di gaya berat drumnya tadi ada 2 buah drum masing-masing. Gaya ini ada 600 Newton cos 45 derajat. Begitu juga kalau R dan P, jadi R cos 45 derajat dan R sin 45 derajat. Begitu juga dengan P juga seperti itu, P cos 45 dan P sin 45. Perhatikan arahnya. Ya, jadi arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh ke atas ya. Makanya ini juga ke atas arahnya. Seperti itu. Sementara kalau beban berat milik drum itu ke bawah, maka arahnya juga ke bawah. Oke, dari sini kita bisa mengubah orientasi diagram benda bebas ini sesuai dengan sumbu X dan Y yang kita definisikan tadi.
Oke. Gaya berat drum tadi 600 Newton. Setelah diproyeksikan pada sumbu X dan Y ya. Jadi mengikuti cos atau sin 45 derajat yang nilainya sama ya. Sama-sama 0,7071. Sehingga komponen gaya berat masing-masing adalah 600 dikali 0,7071 Newton atau 424,26 Newton ya. Masing-masing ada dua buah tadi, besarnya sama 424,26 Newton. Baik pada sumbu X maupun sumbu Y. Dan orientasi benda tersebut disesuaikan dengan sumbu X dan Y seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya. Kita putar sedikit 45 derajat. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa menghitung dengan lebih mudah ya. Sudah terbagi-bagi menjadi X dan Y-nya. Kita bisa melanjutkan perhitungannya dengan persamaan kesetimbangan. Oke, dari sini kita bisa menggunakan persamaan kesetimbangan. Yang pertama adalah sigma fx, yaitu total gaya-gaya pada sumbu X adalah 0. Ya. Pada sumbu X ada gaya 0,7071P dan gaya 0,7071R, serta dua gaya, ini dari gaya berat tadi ya, gaya berat milik drum 424,26 Newton. Perhatikan tanda panahnya, ini tanda panahnya berlawanan ya, yang R dan P ke kanan berarti tandanya positif, kemudian yang 424,26 tandanya minus karena arahnya ke kiri. Dari sini dapatkan persamaan P tambah R sama dengan 1200 Newton. Kita lanjut ke sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Pada Fy ada 0,7107P, 0,7071R, dan dua buah gaya 424,26 Newton. Perhatikan juga tanda panahnya berlawanan ya, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Kita juga peroleh persamaan yang sama, P tambah R sama dengan 1200 Newton. Lalu kita perhitungkan momen pada titik A sama dengan 0. Ya, di sini ada gaya 424,26 Newton dengan momen 0,3 meter. Yang gayanya ini ya, ini dan ini. Jaraknya 0,3 meter terhadap titik A. Arahnya adalah berlawanan jarum jam. Ya, makanya tandanya menjadi positif. Kemudian 424,26 Newton dikali lengan momen atau jaraknya 0,05 meter. Yang ini ya, yang gayanya ke bawah sini. Berarti tanda panahnya atau arah putarannya akan searah jarum jam, tandanya minus. Begitu juga dengan gaya yang ini 424,26 Newton dengan momen ini 0,05 tambah 0,35, arahnya ke sini sama searah jarum jam. Maka tandanya juga minus. Satu lagi 0,7071P yang ini dengan jarak 0,05 tambah 0,35 tambah 0,4 adalah 0,8 meter ya. Berarti ke arahnya ke sini, ke atas. Arahnya ke atas, ke berlawanan jarum jam. Tandanya menjadi plus di sini. Oke. Kita selesaikan persamaan ini dan kita akan peroleh 0,56568P sama dengan minus 63,639 Newton. Oke. Ini kalau kita hitung, kita akan mendapatkan P minus 112,49 Newton. Ya. Artinya tanda panahnya berbeda sama yang digambar ya. Oke ya, 112,49 atau 112,5 mungkin ya. Kalau kita bulatkan 112,5 Newton. Jadi ini kita peroleh kesimpulan yang kita dapatkan. Gaya P yang tadi gunanya untuk menahan troli agar tidak jatuh atau tidak bergerak, itu seharusnya
arahnya ke bawah. Kalau tadi kan ke atas ya. Nah, sekarang harusnya ke bawah dengan besarnya 112,5 Newton. Itu ya kesimpulan yang kita bisa ambil. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, materi berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan bahas mengenai gesekan. Ya, mungkin sebelum gesekan kita akan membahas juga mengenai software atau aplikasi yang terkait dengan aplikasi setika benda tegar ya, untuk mempermudah perhitungan. Setelah itu kita akan lanjut ke gaya gesekan. Oke, demikian pada pertemuan kali ini. Materinya sampai di sini. Jika ada yang ingin didiskusikan, kita akan lanjut dengan platform yang berbeda. Sampai sini saya tutup. Selamat bekerja dan selamat mempelajari materi ini lebih lanjut.